tidak perlu terus berburuk sangka, kemudian menuduh yang tidak-tidak terhadap pasangan, tidak perlu. Tapi amati dan ikuti saja. Ya, bagaimana perkembangan ke depan? Apakah dari tanda ke tanda yang pernah saya ucapkan ada sinkronasi atau ada kemiripan? Nah, ketika itu terjadi, solusinya adalah tanya baik-baik apa maunya. Ya, karena ketika Anda sudah terlalu banyak merasakan perbedaan yang terjadi pada pasangan Anda sebagai suami misalnya, wajar dong menegur seorang istri demi keharmonisan rumah tangga Anda ke depan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa tanda ya. Di sini kita ambil 5 tanda saja yang paling jelas, yaitu tanda ketika seorang wanita pernah tidur dengan pria lain. Nah ini kan selama ini jujur secara umum masih menjadi sebuah misterius yang yaitu salah satu hal yang memang sulit dibuktikan secara kasat mata. Namun gak ada salahnya Kang Kumis mencoba untuk mengorek kembali tanda-tanda penting yang harus Anda pahami dalam hal ini ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah terus mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Di sini kita kutip 5 poin saja. Yang paling mudah. Artinya poin-poin ini mungkin mau tidak mau secara logika Anda harus paham bahwa itu ada kemungkinan wanita tersebut memang pernah tidur dengan pria lain. Nah, yang pertama perubahan-perubahannya dulu yang harus Anda pahami ya. Yaitu biasanya dia mulai berusaha mencari hal-hal yang membuat Anda marah. Nah ini biasanya adalah hal yang mulai dilakukan. Ya, bagaimana menciptakan situasi rumah tangga ini menjadi kurang kondusif. Nah, ketika Anda sudah marah, tentunya kan ini membuat dia justru lebih mudah untuk melakukan trik-trik berikutnya atau langkah berikutnya. Nah, yang kedua, biasanya dia suka pergi keluar rumah karena biasanya kepergian keluar rumah ini justru membawa rasa emosi dari rumah. Nah, ini. Kenapa hal itu bisa tercipta? Karena ada dorongan-dorongan dari pria lain. Ini yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, ya. Ini coba ketika itu terus dilakukan, coba Anda dekati perlahan sahabat-sahabatnya. Karena bisa jadi hal-hal seperti itu, ini ketika orang sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, biasanya juga dia memiliki biasanya dia mulai bergaul atau memiliki sahabat-sahabat yang agak sepaham, yaitu tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabatnya pun pernah melakukan hal-hal seperti itu. Karena kita kalau ambil dari penelitian, ini 73% orang pernah mengalami selingkuh. Nah, tentunya selingkuh di sini lebih ditekan kepada perselingkuhan fisik. Nah ini, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa saja terjadi. Ya, lalu ketika memang Anda masih ragu, Anda lihatlah, Anda kontrol sahabat-sahabatnya yang selama ini menemani pasangan Anda, atau bagaimana pasangan Anda memilih sahabat. Apakah Anda melihat hal-hal yang memang merasa bahwa wah ini gawat, ini kalau diteruskan bergaul dengan sahabat-sahabat yang ini. Nah, ketika Anda punya perasaan itu,
ketika Anda merasakan hal seperti itu, coba Anda ikuti gerak-geriknya, Anda ikuti langkah-langkah pergaulannya, ya ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika Anda ya mengajak melakukan hubungan suami istri, dia tidak langsung mau, ya tentunya dia terlihat ada hal-hal yang memang di dalam raut mukanya ini terlihat kurang suka, ya bahkan dia mulai mencari kelemahan-kelemahan seorang pria, menganggap bahwa Anda ini memang tidak sehebat orang. Jadi sudah mulai berani mengatakan kepada si pasangan ini bahwa kamu mau payah. Nah, ketika ada kata-kata seperti itu, ada kemungkinan memang dia selama ini sudah pernah menikmati yang tidak payah. Ini berarti karena mungkin ini secara logika lah ya. Ketika dia bisa membedakan Anda lemah, berarti si dia sudah pernah merasakan sesuatu yang kuat, artinya lebih kuat dari Anda. Ini yang keempat juga bisa dijadikan sebuah gambaran bahwa ada kemungkinan dia memang mencari orang-orang kuat di sisi itu ya, di luar sana. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dia mulai perlahan jujur ya tentang apa kekurangan-kekurangan yang Anda miliki selama ini. Ya, dia selalu berpikir bahwa selama ini saya tahan-tahan, kok kamu nggak ngerti. Selama ini saya mencoba untuk diam, tapi saya nggak tahan. Akhirnya dia berusaha mencari orang-orang yang menurut dia memenuhi seleranya di luar sana. Nah inilah sahabat. Tapi yakinkan bahwa ini tidak terjadi pada Anda. Ini hanya sebagai gambaran saja di tengah kehidupan kita ya, bahwa ketika ada hal-hal itu yang Anda rasakan, Anda pun tidak perlu terus berburuk sangka, kemudian menuduh yang tidak-tidak terhadap pasangan, tidak perlu. Tapi amati dan ikuti saja. Ya, bagaimana perkembangan ke depan, apakah dari tanda ke tanda yang pernah saya ucapkan ada sinkronasi atau ada kemiripan. Nah, ketika itu terjadi, solusinya adalah tanya baik-baik apa maunya. Ya, karena ketika Anda sudah terlalu banyak merasakan perbedaan yang terjadi pada pasangan Anda sebagai suami misalnya, wajar dong menegur seorang istri demi keharmonisan rumah tangga Anda ke depan tentunya. Lalu nanti Anda dengar baik-baik apa tanggapannya. Apakah memang ada harapan untuk kembali atau ada rasa penyesalan ingin meminta maaf, itu Anda yang bisa menilai. Ya, karena apakah Anda mau menerima di situasi yang seperti itu atau Anda pasrah dengan situasi, itu semuanya kembali ke Anda. Jadi solusinya terserah Anda, tapi paling enggak Anda sudah mendapatkan sebuah gambaran bahwa berarti selama ini apa yang Anda rasakan mungkin mendekati sebuah kebenaran. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan